Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Vivian selaku dosen pengampu mata kuliah usaha jasa transportasi serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nur Febriana dari kelas C dengan NIM 1523424016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah usaha jasa transportasi dengan judul pengembangan usaha konsolidasi muatan LCL di pelabuhan untuk efisiensi biaya logistik. Adapun tujuan dari penyusunan proposal ini adalah untuk menganalisis peluang usaha jasa transportasi laut berbasis konsolidasi muatan LCL sebagai solusi efisiensi biaya logistik bagi UMKM. Untuk itu saya mohon izin untuk memulai presentasinya. Yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang ini adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Pelabuhan itu berperan penting ya sebagai simpul utama dalam sistem logistik nasional. Di sisi lain, UMKM merupakan pelaku ekonomi terbesar di Indonesia, namun masih menghadapi permasalahan utama berupa tingginya biaya logistik, khususnya untuk pengiriman antar pulau. Lalu permasalahan logistik UMKM. Permasalahan ini tuh dihadapi oleh UMKM ya, itu keterbatasan volume muatan, sebagai besarnya UMKM tidak mampu mengisi satu kontainer penuh atau FCL, sehingga biaya pengiriman menjadi tinggi. Akibatnya distribusi barang menjadi tidak efisien dan daya saing produk UMKM di pasar nasional menurun. Itu ada di poin-poin tersebut ya. Lanjut solusi usaha, konsep LCL. Solusi yang ditawarkan dalam proposal ini adalah pengembangan usaha konsolidasi muatan LCL atau bisa disebut dengan Less Than Container Lot. Melalui sistem ini, muatan dari beberapa UMKM digabungkan ke dalam satu kontainer berdasarkan dari tujuan pengiriman, sehingga biaya pengiriman dapat dibagi menjadi lebih terjangkau. Jadi, para UMKM ini bersatu dan menjadikan konsep LCL ini dijadikan satu. Jadi patung-patungan lah ya, ibarat kata seperti itu. Lanjut ke tujuan usaha. Tujuan dari pengembangan usaha ini adalah untuk menekan biaya logistik UMKM, meningkatkan efisiensi distribusi barang antar pulau, terus memberikan akses layanan logistik pelabuhan kepada UMKM, serta meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar nasional. Seperti itu. Selanjutnya jenis-jenis transportasi yang ditawarkan. Jadi usaha ini tuh menawarkan beberapa jenis jasa ya, antara lain jasa konsolidasi muatan LCL yang di gudang pelabuhan, jasa transportasi laut antar pulau, jasa bongkar muat dan penanganan barang, lalu jasa konsolidasi di pelabuhan tujuan, serta jasa distribusi darat sebagai layanan tambahan. Selanjutnya segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan itu dari usaha ini itu UMKM, sektor perdagangan dan distribusi barang. UMKM sektor perikanan dan kelautan, perdagangan antar pulau skala kecil hingga menengah, serta produsen lokal yang berada di wilayah pesisir dan sekitar pelabuhan. Lalu nilai tambah usaha ini tuh yang ditawarkan ya antara lain efisiensi biaya pengiriman, fleksibel volume muatan, akses terhadap layanan logistik pelabuhan secara profesional, keamanan pengadilan barang yang lebih baik, dan transportasi biaya dan jadwal pengiriman. Ya itu jadi transparan lah ya. Jadi kita bisa mengakses, bisa ngelihat di mana saja. Seperti itu. Selanjutnya ada analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan usaha ini tuh terletak pada lokasi yang berbasis pelabuhan dan fokus pada UMKM. Kelemahannya adalah ketergantungan pada jadwal kapal ya, serta kompleksitas operasionalnya. Namun peluangnya besar karena pertumbuhan UMKM dan perdagangan antar pulau, meskipun tidak tetap menghadapi ancaman dari faktor cuaca ya, persaingan usahanya. Karena kan kalau misalkan cuacanya di laut itu buruk, amit-amitnya gitu, kecelakaan atau tenggelam, itunya jadi seperti itu. Selanjutnya skema pembiayaan dan kemitraan. Skema pembiayaan usaha ini dirancangkan berasal dari model pemilik, pembiayaan per bank seperti KUR, serta skema bagi hasil dengan mitra, lalu model kemitraan dilakukan dengan operasional pelabuhan, lalu perusahaan pelayaran, penyediaan transportasi darat, dan komunitas UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Lalu ada estimasi biaya dan sumber pendapatan. Estimasi investasi awal usaha ini tuh sekitar 145 juta rupiah dengan operasional sekitar 27 juta rupiah per bulannya. Sumber pendapatan diperoleh dari jasa konsolidasi muatan LCL-nya sendiri, biaya handling dan administrasi, jasa dekonsolidasi, serta distribusi darat sebagai layanan tambahannya. Seperti itu. Lalu strategi keberlanjutan dan penutup. Jadi ada keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutannya sosial. Usaha ini juga menerapkan strategi keberlanjutan baik dari aspek lingkungan maupun sosial. Dari sisi lingkungan dilakukan optimalisasi penggunaan kontainer dan digitalisasi dokumen. Dari sisi sosial, usaha ini mendukung pertumbuhan UMKM dan membuka lapangan pekerjaan. Dengan demikian, usaha konsolidasi muatan LCL di pelabuhan merupakan solusi logistik yang efisien, layaklah untuk dilanjutin seperti itu. Lalu ada yang terakhir kesimpulan. Jadi pengembangan usaha konsolidasi muatan LCL di pelabuhan ini merupakan solusi strategis dalam mengatasi permasalahan tingginya biaya logistik yang dihadapi oleh UMKM. Melalui sistem penggabungan muatan dari dalam satu kontainer ya, UMKM dapat melakukan pengiriman barang dengan volume kecil secara lebih efisien dan terjangkau. Keberadaan usaha ini dimanfaatkan peran pelabuhan sebagai eh, pusat konsolidasi dan distribusi barang sehingga mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok ya. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi UMKM, usaha ini juga konsolidasi muatan LCL berpotensi usaha yang berkelanjut dengan dokumen skema pembiayaan yang fleksibel, kemitraan strategis, serta penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan sosial. Dengan demikian, usaha konsolidasi muatan LCL di pelabuhan dinilai layak untuk dikembangkan karena mampu meningkatkan daya saing UMKM, memperkuat sistem logistik nasional, serta mendukung penggunaan ekonomi yang efisien dan keberlanjutan. Seperti itu. Jadi saya akhiri presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.